News update bersama saya, Siska Mawaski. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar Laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani, saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar Laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar Laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani, Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025.
Juandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juandani, saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga
atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Oke. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang utama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat
dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang utama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujangkarta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa,
Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan, kami mendapatkan satu unit printer, kemudian satu unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan, yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujangkarta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta. Pengakuan Arsin tersebut
diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel, sekretariat desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan kepala desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel sekretariat desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan diri dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai bilik yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang utama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025.
Juandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohot kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga
atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa itu yang utama? Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujangkarta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai
prajurit yang digunakan sebagai alat untuk warga. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan,
kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan, kami mendapatkan satu unit printer, kemudian satu unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan GIRE dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan, yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai GIRE yang digunakan sebagai alat untuk wakaf. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat wakaf menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan anak. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang.
Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan GIRIK dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai GIRIK yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan anak. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujangkarta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Barreskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan GIRE dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai GIRE yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohot kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses
penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Oke. Pak, diizinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang utama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang
kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk wakaf. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat wakaf menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari ipar sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi,
termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan, kami mendapatkan satu unit printer, kemudian satu unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan, yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warka. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang utama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik.
Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar Laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai girik yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari Upar Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar Laut Tangerang.
Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai gilid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor
untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari Ipar Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujangkarta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan GIRE dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan
sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin Bina Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut.
Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan, kami mendapatkan satu unit printer, kemudian satu unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari ipar sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik.
Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar Laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani, saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan GIRE dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai GIRE yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari ipar sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar Laut Tangerang.
Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan GIW dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai GIW yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun Sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohot kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga
ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa itu yang utama? Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujangkarta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan GIW dan surat-surat lainnya,
termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan tanah. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut.
Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan, kami mendapatkan satu unit printer, kemudian satu unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk wakaf. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat wakaf menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan anak. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik.
Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar Laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan anak. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang utama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari ipar sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlipatannya dalam kasus pagar Laut Tangerang.
Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohot kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga
ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Oke. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa itu yang utama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan diri dan surat-surat lainnya
termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut.
Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan, kami mendapatkan satu unit printer, kemudian satu unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk wakaf. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat wakaf menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik.
Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar Laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gire dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari Intar Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar Laut Tangerang.
Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohot kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga
ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang utama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujangkarta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan dan surat-surat lainnya
termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan, yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang utama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujangkarta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut.
Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan satu unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan GIRE dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai GIRE yang digunakan sebagai alat untuk wakaf. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari ipar sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujangkarta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik.
Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar Laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gire dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari Iktar Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar Laut Tangerang.
Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun Sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohot kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor
untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang utama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin Bina Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan
sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujangkarta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut.
Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan satu unit printer, kemudian satu unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai gilid yang digunakan sebagai alat untuk wakaf. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat wakaf menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin Bina Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik.
Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar Laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai gile yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar Laut Tangerang.
Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya, termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun Sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohot kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga
ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak darat dari warga atau seperti apa? Seperti itu bilangnya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warga menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari IPAR Sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandani mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades Kohot dan Sekdes mengakui hal tersebut, polisi belum bisa langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasalnya masih ada proses hukum yang harus dilalui. Diketahui sejumlah barang yang disita penyidik Bareskrim diantaranya 1 buah printer, stempel Sekretariat Desa Kohot, 1 unit layar monitor dan keyboard. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah sisa kertas yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan pagar laut Tangerang. Barang-barang tersebut disita penyidik seusai menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kades Arsin Senin 10 Februari 2025 malam. Terkini Juhandani mengatakan bahwa penyidik turut menyita sejumlah lembaran fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Menurutnya terdapat 3 lembar surat keputusan Kades, namun isinya belum bisa diungkap. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengakui pihaknya membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dalam aksinya tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Pengakuan Arsin tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani saat ditemui di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 12 Februari. Juhandani mengatakan terkait pemalsuan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti printer, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan beberapa peralatan lainnya. Penyidik turut menyita 3 lembar surat keputusan Kepala Desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohot, serta beberapa nomor rekening terkait dengan kasus ini. Juhandani menyebut pihaknya juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah. Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Untuk itu penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Adapun polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk dari pihak Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara ini sudah berjalan, kita sudah memeriksa, kemarin kami sampaikan 44 saksi sudah kita periksa. Kemudian upaya paksa yang kita laksanakan adalah melaksanakan penggeledahan, yaitu di kantor kelurahan dan di rumah Kades. Adapun hasil dari penggeledahan kami mendapatkan 1 unit printer, kemudian 1 unit layar monitor, kemudian keyboard, kemudian stempel Sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan gile dan surat-surat lainnya
termasuk kita dapatkan sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai grid yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Di samping itu kami juga meminta beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Kemudian kita dapatkan 3 lembar surat keputusan kepala desa. Kemudian juga kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi kohort kedua serta beberapa rekening yang kita dapatkan. Dari hasil itu sementara kita ajukan juga ini ke lapor untuk diuji lapor. Inilah yang terakhir kita dapatkan pada proses penggeledahan kemarin. Pak, izin Pak, terkait dokumen yang dipalsukan itu, apakah itu ditujukan untuk bisa mendapatkan tanah hak garap dari warga atau seperti apa? Seperti itu kiranya. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Pak, izinkan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa atau seperti apa itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti? Kepala Desa Kohot Arsin bin Alsip dan Sekretaris Desa Ujang Karta mengakui fakta soal keterlibatannya dalam kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot dan Sekdes mengakui di hadapan penyidik Bareskrim bahwa mereka membuat surat izin palsu untuk pagar laut Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, Rabu 12 Februari 2025. Juhandadi mengatakan mereka mengakui sejumlah alat yang disita Bareskrim digunakan untuk membuat surat palsu. Kendati Kades